Masyarakat Kabupaten Lamongan meyakini bahwa 4 batu tersebut bukanlah batu biasa. Dari 4 batu inilah yang memunculkan sebuah mitos yang sampai saat ini menjadi sebuah tradisi yang dipercaya masyarakat Lamongan. Tradisi yang hingga saat ini masih diyakini yaitu wanita melamar laki-laki jika akan menikah, serta mitos orang Lamongan tidak boleh menikahi orang Kediri. Kabupaten Lamongan yang berada di pesisir utara Pulau Jawa ini ternyata menjadi kawasan pusat ekonomi dan perdagangan pada masa kerajaan ratusan tahun silam. Benda bersejarah yang masih bisa dijumpai di Lamongan adalah 2 batu yang mirip sebuah prasasti dan 2 buah gentong batu kuno. Keempat benda kuno ini masih disimpan dengan baik hingga sekarang. Benda kuno tersebut diletakkan tepat di depan Masjid Agung Lamongan. Keempat batu tersebut juga sudah ditetapkan sebagai benda cagar budaya oleh pemerintah, hingga keberadaan batu ini masih dilindungi. Masyarakat Kabupaten Lamongan meyakini bahwa 4 batu tersebut bukanlah batu biasa. Keempat batu ini menjadi bukti sejarah besar yang pernah terjadi di Lamongan pada akhir masa kejayaan Majapahit. Dari 4 batu inilah yang memunculkan sebuah mitos yang sampai saat ini menjadi sebuah tradisi yang dipercaya masyarakat Lamongan. Tradisi yang hingga saat ini masih diyakini yaitu wanita melamar laki-laki jika akan menikah, serta mitos orang Lamongan tidak boleh menikahi orang Kediri. 4 batu ini adalah hadiah dari 2 putri dari kerajaan Kediri. Kisah dari adanya 4 batu ini terjadi pada masa kejayaan Majapahit. Dikisahkan Kadipaten Lamongan kala itu dipimpin oleh sosok yang berwibawa dan tangguh yang bernama Raden Panji Puspakusuma. Daerah yang dipimpinnya sangat subur dan makmur hingga menjadi pusat ekonomi dan perdagangan. Raden Panji Puspakusuma mempunyai putra kembar yang sangat rupawan dari perkawinannya dengan putri Sunan Pakubuwono II, yaitu Raja Surakarta Adiningrat. Kedua putranya itu diberi nama Panji Laras dan Panji Liris. Saking tampannya,
banyak putri dari daerah lain ingin dipersunting dua pangeran yang rupawan itu. Saat dua pangeran tersebut beranjak dewasa, Raden Panji Puspakusuma lantas menyuruh kedua putranya pergi ke kerajaan-kerajaan tetangga untuk memperdalam ilmu. Saat malam hari, Raden Panji Laras dan Panji Liris beserta rombongan pergi ke arah selatan untuk melakukan kunjungan di setiap daerah yang mereka singgahi. Hingga mereka tiba di sebuah daerah yang dipimpin oleh Ki Ageng Wirosobo, yaitu raja dari kerajaan Kediri. Saat kedatangan Panji Laras dan Panji Liris di Kadipaten Kediri, mereka disambut langsung oleh Ki Ageng Wirosobo. Saat mereka berdua beristirahat duduk di taman istana, terdengar suara perempuan yang sedang tertawa merdu. Ternyata suara perempuan yang sedang tertawa adalah sosok dua putri cantik yang bernama Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi. Mereka adalah putri dari Adipati Wirosobo. Kedua putri cantik tersebut memberikan senyum mesra ke hadapan Panji Laras dan Panji Liris. Setelah selesai beristirahat di kerajaan Kediri, Panji Laras dan Panji Liris lantas melanjutkan perjalanan pulang menuju Lamongan. Setelah kunjungannya ke kerajaan Kediri, ternyata menjadikan anak Adipati Wirosobo jatuh cinta ke Panji Laras dan Panji Liris. Putri Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi tak bisa membendung rasa cintanya dan membicarakan kepada sang ayah untuk segera melamar. Demi cinta kedua putrinya, sang ayah mengirimkan utusan ke Kadipaten Lamongan untuk menyampaikan lamaran kedua putrinya. Pesan tersebut diterima oleh Adipati Panji Puspakusuma dan menyampaikan kepada kedua putranya. Yang sayangnya kedua putranya Panji Laras dan Panji Liris menolak lamaran tersebut, dikarenakan kedua putri Kediri belum menganut agama Islam. Mereka takut jika nantinya menimbulkan masalah di kemudian hari. Tetapi sang ayah tidak enak untuk menolak niat baik Ki Ageng Wirosobo untuk menjalin tali persaudaraan dengan Lamongan. Sang ayah lantas memberikan syarat agar Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi membawa dua genuk yang terbuat dari sela cendani dan diisi air hingga penuh, dan juga membawa dua kipas yang terbuat dari sela cendani. Mereka harus membawanya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah simbol agar mereka mau masuk Islam. Genuk diartikan padusan dan kipas berarti sajadah. Ternyata syarat-syarat tersebut disetujui oleh Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang sudah terlanjur cinta kepada Panji Laras dan Panji Liris. Saat tiba di wilayah Lamongan, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi terjebak banjir akibat luapan Sungai Lamong. Keduanya akhirnya terpaksa mengangkat kainnya sampai paha agar kainnya tidak basah. Akibatnya Panji Laras dan Panji Liris melihat kaki Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi yang ternyata berbulu lebat, sehingga Panji Laras dan Panji Liris menolak lamaran mereka dan meminta rencana pernikahannya dibatalkan. Mendengar lamarannya ditolak, Dewi Andansari dan Dewi Andanwangi merasa terhina dan malu. Mereka lantas bunuh diri di hadapan Panji Laras dan Panji Liris. Melihat junjungan mereka dihina dan dipermalukan hingga bunuh diri, orang-orang Kediri menjadi marah dan ingin membunuh Panji Laras dan Panji Liris. Perang di antara kedua pihak tak dapat dihindari, hingga berujung terbunuhnya Panji Laras dan Panji Liris, serta Adipati Lamongan Raden Panji Puspakusumo. Sebelum gugur, Adipati Lamongan Raden Panji Puspakusumo berpesan
agar anak cucunya tidak ada yang menikah dengan orang Kediri. Dan itulah yang melatar belakangi mitos larangan orang Lamongan menikah dengan orang Kediri.